Saudara-saudari terkasih, salam damai dan kerukunan untuk kita semua. Beberapa hari terakhir ini, santer kita dengar, bahkan juga kita baca di medsos, beberapa tokoh agama ditangkap karena diduga melakukan penistaan atau penghinaan ajaran agama lain, atau juga diduga menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara. Dengan ditangkapnya beberapa tokoh ini, apakah hal serupa tidak akan terjadi lagi? Atau dengan kata lain, apakah penghinaan, penistaan, hate speech, ujaran kebencian bernuansa sara tidak akan terjadi lagi? Saya pesimis selagi hukum tidak ditegakkan secara adil dan merata, selagi penganut agama tidak memahami ajaran agamanya dengan benar dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, dan selama tokoh agama juga tidak menjalankan panggilan luhurnya untuk mewartakan damai dan persaudaraan, maka peristiwa serupa penghinaan, penistaan, dan ujaran kebencian masih akan terjadi. Melihat situasi ini, saya berangkat dari pandangan perspektif saya sebagai orang Kristen. Saya mengatakan begini, apakah dengan penghinaan terhadap agamaku dan penghinaan terhadap ajaran Kristen akan membuat orang Kristen dan saya pribadi marah atau mungkin juga minder atau mungkin juga malu mengakui diri sebagai orang Kristen? Saya mengatakan tidak. Tetapi sebaliknya, dengan penghinaan itu, orang Kristen akan semakin diajak untuk menunjukkan kualitas iman kekristenannya. Dengan ujaran kebencian itu, umat Kristen akan semakin memurnikan kekristenannya. Contoh konkret, ketika seorang oknum yang disebut tokoh agama yang banyak followernya mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, ada setan, saya pribadi tidak merasa minder. Saya pribadi tidak merasa malu, tapi justru mengajak saya untuk melihat berangkat dari iman yang kuterima, kupahami, dan kuyakini serta kuhayati, melihat, memandang salib itu. Dan yang ada di sana bukan seperti yang dikatakan oleh oknum itu, jin kafir dan setan, tapi yang ada di sana adalah Yesus Kristus, Sang Penyelamat, penebus umat manusia, dan melepaskan manusia dari belenggu dosa, kemunafikan, keegoisan, keapatisan, ketidakpedulian, dan mungkin juga menyebarkan berita hoax, berita kebohongan, dan mengadu domba. Itulah juga salah satu muatan dari salib itu. Yesus mengalahkan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri manusia. Ini pemahaman orang Kristen. Dan ketika ada oknum mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu palsu, bohong, isinya tidak benar, menyampaikan kebohongan dan segala macam itu, membuat saya pribadi dan juga mungkin orang Kristen membolak-balik kitab suci, membuka, membaca, dan memahami. Entah apapun kata orang untuk saya pribadi tentang kitab suci yang selalu ku banggakan itu, tapi yang jelas kitab suci itu merupakan buku yang ditulis oleh manusia, terinspirasi atau diinspirasikan dari Roh Kudus. Dan kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar. Dan ajaran kitab suci itu berisi aspek moral, iman, sosial, kasih, dan masih banyak lagi. Maka kitab suci
adalah buku yang diyakini oleh umat Kristen, menuntun mereka hidup sesuai dengan ajaran Allah dan juga hidup sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Mengampuni ada di situ, bahkan mengampuni musuh-musuh. Mengasihi ada dalam kitab suci. Kemudian bertolong-tolonglah, pedulilah, saling membantulah. Masih banyak lagi rangkuman, substansi atau konten kitab suci yang membuat orang Kristen menjadi orang yang peduli dengan sesama. Di samping orang Kristen diajak juga untuk memuji, memuliakan Allah. Maka kami orang Kristen, saya orang Kristen berterima kasih dengan Anda atau siapapun yang menghina agama kami, yang menghina, menista ajaran Kristen, sebab dengan demikian kami semakin menunjukkan kualitas iman kami, semakin membaca ajaran iman kami. Terima kasih banyak. Karena Paus Fransiskus pernah berkata, ketika agamamu dinista, dihina, disitulah kamu dipanggil untuk mengembangkan sikap pengampunan dan juga rendah hati dan menunjukkan kualitas imanmu. Semoga kerukunan indah, kedamaian lestari.